Saya waktu itu sempat menjadi finalis yang akan berangkat ke Amerika. Namun karena ada COVID, jadi saya tidak jadi berangkat dan program itu diganti sebagai virtual program yang kemudian mengubah hidup saya. Saya berbicara dengan orang tua dan orang tua saya bilang ke saya bahwa ingat saja sesuatu di hidup ini, jalani kewajibanmu, jangan harapkan imbalan. Halo, apa kabar? Kembali di Kudos. Kali ini bersama Dania Iman seperti biasa ya, dan juga ada Irfan Ihsan. Ya, senang banget kita balik lagi sekarang. Seperti biasa di Kudos ini kita menampilkan seseorang yang menjadi tamu kita, yang berbagi pengalaman. Nah, pengalaman ini yang bisa menjadi inspirasi buat kita atau sekedar menambah pengetahuan, dan pastinya pengalaman-pengalaman yang unik dan menarik yang dialami oleh tamu kita ini di Amerika atau di negara-negara lainnya. Iya, nah kita langsung aja ya Van ya. Kali ini ada siapa? Dena Mandala. Nah, halo Dena. Halo Kak Irfan, Kak Dania, salam kenal. Halo semua, nama saya Made Dena Mandala Wardana. Biasanya dipanggil Dena Mandala. Saya asli Bali, jadi kampung saya di Singaraja. Sekarang saya sedang ada di Amerika Serikat, di Washington DC untuk summer trip. Saya sedang menempuh pendidikan di Tiongkok, tepatnya di Hainan Normal University. Saya ngambil jurusan pendidikan bahasa Mandarin. Sekali lagi halo semua, saya sangat senang ada di sini. Wah, ini banyak banget nih ceritanya dari perkenalannya aja ya Van ya. Iya, ini AFS di Amerika tapi juga di Tiongkok, bingung kan? Ini ceritanya koneksinya gimana apa? nih? Kenapa ada di sini sekarang? Iya, gimana nih? Mungkin Dena bisa cerita ya. Jadi status saya sekarang ini adalah alumni dari program YES Program. Jadi YES Program ini adalah salah satu program yang disponsori penuh oleh State Department dari Amerika. Dan saya adalah alumni dari tahun 2020-2021 yang mana kita tahu itu adalah tahun yang sangat-sangat spesial karena ada COVID. Jadi saya waktu itu sempat menjadi finalis yang akan berangkat ke Amerika. Namun karena ada COVID, jadi saya tidak jadi berangkat dan program itu diganti sebagai virtual program yang kemudian mengubah hidup saya. Nah, itu dia. Iya. Jadi memang pandemi COVID-19 itu meriset segala sesuatu yang biasanya sudah biasa terjadi atau merupakan rutinitas. Bahkan juga mempengaruhi sebuah program pertukaran pelajar AFS YES ini, di mana biasanya kita juga beberapa kali ya mengundang siswa-siswa AFS ini yang YES ini yang diwawancara mengenai pengalaman di Amerika. Tapi karena COVID pandemi, jadi saat itu semua programnya bukan berhenti, tapi berubah menjadi online. Nah, gimana pertukaran pelajar tapi online? Nah, itu dia. Karena ini kan sebuah program pertukaran yang udah ada selama berpuluh-puluh tahun ya. Dan ini tetap berjalan loh pas pandemi, tapi dilakukan secara virtual. Dan Dena ini salah satu yang mengalaminya. Itu ceritanya seperti apa pengalamannya tuh Dena? Oh, jadi itu benar sekali yang seperti kakak-kakak bilang. Ini adalah pengalaman yang sangat berbeda untuk kami. Jadi saya bisa ceritakan sedikit kronologinya. Di awal kami sebenarnya dijadwalkan untuk berangkat ke Amerika itu bulan September tahun 2020. Namun karena angka COVID yang terus meningkat pada saat itu, akhirnya diberikanlah informasi kalau untuk sementara waktu program kami diubah dulu menjadi virtual program dan kami akan direncanakan untuk berangkat di tahun berikutnya di tahun 2021. Pada saat itu saya dan sebagian besar siswa-siswa lainnya masih punya harapan untuk berangkat dan kami masih lumayan excited waktu itu. Tapi seingat saya di pertengahan atau di akhir November 2020 dari pihak ECA atau State Department akhirnya mengumumkan dengan berberat hati mereka menyampaikan kalau program ini tidak bisa berjalan secara in person dan kami tidak akan bisa datang ke Amerika Serikat dan itu adalah fully virtual. Di titik itu, semua siswa termasuk saya tanpa terkecuali sangat kecewa. Jadi itu benar-benar salah satu titik terendah bisa dibilang dalam hidup saya dan mungkin juga kebanyakan siswa lainnya karena kami sudah punya harapan untuk berangkat. Walaupun dari
pihak Indonesia, AFS Indonesia selalu mewanti-wanti para siswanya kalau kamu belum benar-benar dinyatakan berangkat sebelum kamu naik pesawat seperti itu, berada di pesawat. Nah pada saat itu kami tetap kecewa. Jadi untuk saya waktu itu saya berbicara dengan orang tua dan orang tua saya bilang ke saya bahwa ingat saja sesuatu di hidup ini, jalani kewajibanmu, jangan harapkan imbalan. Itu yang orang tua saya bilang. Dari kalimat itu saya berpikir kalau ini adalah kewajiban saya mengambil keputusan untuk berpartisipasi dan sekarang menjadi virtual ya mau tidak mau saya harus jalani sampai selesai. Seperti itu Kak. Jadi itu kata-kata orang tua yang akhirnya meyakinkan Dena untuk terus melanjutkan. Benar. Program ini akhirnya semangat lagi gitu ya Dena ya? Iya benar. Oke, untuk virtual itu sendiri jadi formatnya berubah. Karena kalau program itu berjalan seperti normalnya, kami akan bersekolah di Amerika seperti high school atau SMA di Amerika yang tentu saja itu adalah salah satu mimpi saya untuk bersekolah di Amerika dan mendapatkan pengalaman like American high school. Tapi karena program ini jadi virtual, mereka mengganti formatnya menjadi seperti virtual meeting di mana para host akan berpresentasi tentang budaya Amerika dan segala macam. Kami juga mendapatkan kesempatan yang namanya peer-to-peer, di mana kami punya kesempatan untuk berbicara one-on-one dengan siswa Amerika. Dan kami juga ada host family time, di mana itu dilaksanakan 4 kali dalam sebulan, seperti seminggu sekali. Nah, melalui kesempatan inilah yang akhirnya menjadi titik terang di hidup saya dalam program ini. Karena dari kegiatan host family ini, saya berkomunikasi dengan orang tua asuh saya yang di Amerika. Saya menceritakan banyak tentang budaya yang ada di tempat tinggal saya di Indonesia, di Bali, dan mereka cukup senang dan terkesan dengan hal itu yang kemudian jadi awal dari cerita hidup saya di Amerika. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kelas virtual pertukaran pelajar ini bukan berarti ikutan kan kalau di Amerika SMA-nya waktu itu tetap kelas seperti biasa jamnya virtual. Kalau ini enggak ya jadi. Enggak, jadi ini karena perbedaan jam kali yang benar jauh. Sekali. Jadi ini tidak seperti ada kaitannya dengan American High School. Jadi kita tidak masuk ke kelas online mereka, tidak. Ini seperti ada beberapa volunteer dari IFS USA atau dari YES program yang bersedia untuk memberikan materi-materi tentang budaya di Amerika seperti itu. Oke, jadi itu memang seluruh pelajar yang mengikuti AFS di tahun itu semua jadi satu di dalam satu ruangan virtual itu atau memang ada one-on-one gitu antara Dena dan host parent atau dari AFS-nya sendiri? Jadi ada beberapa kegiatan yang kita jadi satu ruang meeting online di Zoom. Kemudian mereka biasanya akan melakukan yang namanya breakout room. Kita dibagi menjadi beberapa breakout room dan pada saat itu kami bertemu antar siswa dari negara-negara yang berbeda. Dan untuk host family, like virtual host family, kita itu punya waktu tersendiri. Kita menjadwalkan sendiri dengan host. Ya. Jadi ya untuk saya dan host family saya kebetulan juga ceritanya unik. Karena di titik itu saya sudah tahu siapa host family saya sebelum saya berangkat. Tapi karena virtual dan akhirnya semua diulang lagi dari awal. Dan saya punya host family virtual, mereka tinggal di New York. Ya, saya sempat berkomunikasi sama mereka sampai akhirnya pada titik saya bertemu dengan host family saya yang sebenarnya secara tidak sengaja. Akhirnya saya berkomunikasi sama dia seperti itu. Wah, ini menarik juga ya. Tadi kan seperti ceritakan juga bahwa mimpinya Dena ini sebenarnya adalah bisa masuk ke kelas sekolah di sekolah-sekolah Amerika, itu impian. Tapi ternyata berubah karena COVID, pandemi, melalui virtual. Dan virtualnya ternyata juga formatnya bukan masuk ke kelas bergabung benar sekali lain, tapi seperti kayak ikutan kelas khusus spesial. Tapi tadi kamu sempat bilang juga bahwa justru pada akhirnya kamu ketemu dengan titik terang dalam kehidupan kamu yang membawanya sampai ke sekarang ini. Nah, apa titik terang itu? Oke, terima kasih. Jadi kebetulan kita dari awal program sampai akhir program virtual itu khususnya dengan host family time, saya selalu menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan kehidupan saya di Indonesia, budaya Indonesia dan segala macam yang ada di Indonesia dari hal yang terkecil sampai yang besar. Itu yang membuat host family saya sangat senang dan tertarik. Sampai pada akhirnya di akhir dari program itu, saya masih ingat betul itu di pertengahan bulan Mei,
saya menjadwalkan pertemuan yang tidak resmi dengan orang tua asuh saya di Amerika. Dia bilang, kamu ada waktu nggak hari Jumat kita ketemu? Oh ya, tentu saja karena saya bisa melatih bahasa Inggris saya juga. Akhirnya kita ngobrol seperti kegiatan kita selama ini, selama program. Akhirnya sampai pada titik mereka bilang, kami mau mengajak kamu datang ke Amerika. Kami yang akan biayai, kami akan sponsori. Karena kami sangat senang dengan kamu, bagaimana kamu terbuka dengan budaya kamu dan mau bercerita. Layaknya kita satu rumah seperti itu. Walaupun terhalang oleh COVID, tapi virtual itu tidak jadi halangan. Kita hanya beda media saja, seperti itu. Waktu itu saya sangat terkejut ya, karena saya nggak nyangka. Saya tahu tiket ke Amerika dan biaya hidup di sini itu sangat mahal. Tapi akhirnya di sanalah kesempatan saya untuk datang ada, seperti itu. Saya sangat senang pada saat itu. Pada waktu itu langsung berangkat atau ini baru akhirnya berangkatnya sekarang ini? Itu adalah pada tahun 2021 ya. Dan untuk datang ke sini tentunya pasti banyak dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Jadi kita mulai start saat itu, orang tua asuh saya membuatkan surat untuk pendukung untuk saya apply visa. Jadi saya mulai bekerja untuk dokumen-dokumen saat itu juga. Saya mulai bikin atau apply visa B1, B2 sampai pada akhirnya rencana itu terjadi di tahun 2022 karena saya juga harus menyesuaikan dengan libur saya. Jadi kedatangan saya pertama kali di Amerika itu pada bulan Juli 2022, tepatnya tanggal 17 waktu itu. Saya masih ingat sampai sekarang. Oke, jadi udah pernah ke Amerika dulu waktu itu ya? Iya. Udah. Dan itu disponsorin sama host parents itu. Dan kenapa? Karena itu terjalin hubungan yang, karena kamu memanfaatkan banget momen walaupun hanya virtual dan tidak sesuai rencana semula, tapi kamu manfaatkan semaksimal mungkin sampai akhirnya terjalin hubungan yang erat, akrab. Dan mereka yang akhirnya mengundang dan sponsori. Benar sekali. Apa nih yang paling berkesan ya ketika dari awal tadinya agak setengah-setengah gitu ya, setelah diyakinkan orang tua akhirnya mengikuti walaupun tidak seperti yang Dena bayangkan gitu ya. Cuman apa nih yang bisa diambil dari semua ini gitu, dari program itu yang akhirnya Dena ikuti gitu? Jadi dari pengalaman ini saya belajar, karena sebenarnya untuk ikut program virtual ini pasti sangat susah ya. Pertama dari kita siswa khususnya yang tinggal di Indonesia. Karena waktu itu kami masih statusnya anak SMA. Kami masih bersekolah juga secara virtual di SMA di Indonesia dan ikut program ini. Kami sekolah online pagi, kemudian jam 12 malam karena di sini waktunya 12 siang. Harus ikut juga. Jadi saya dengar ada beberapa siswa yang tidak bisa melanjutkan karena mereka ada halangan. Dan dari pengalaman ini saya belajar kalau kembali lagi betapapun susahnya itu tantangan hidup atau apapun yang ada di hidup kita, jalani saja, jangan pernah menyerah. Dan juga satu hal yang saya percaya adalah kalau memang itu adalah jodoh atau takdir, itu pasti terjadi. Cepat atau lambat itu hanya masalah waktu. Dan kata-kata dari orang tua saya juga selalu menginspirasi tentang lakukan kewajibanmu, jangan harapkan imbalan. Jadi saya sudah berani mengambil keputusan untuk mendaftar dan saya terpilih menjadi finalis. Kemudian saya punya kewajiban untuk menyelesaikan itu. Dan jadi saya tidak mau selesai di tengah jalan. Saya harus selesaikan itu sampai akhir. Dan puji Tuhan saya merasa senang karena itu berbuah manis ke saya. Dan sampai sekarang. Nah, kalau yang sekarang ini kunjungan ke Amerika kali ini masih ada hubungan lagi dengan program tersebut atau ini karena ada program sendiri? Jadi untuk kunjungan saya kali ini, saya juga mau ucapkan rasa terima kasih secara pribadi ke Jody, ibu saya di Amerika. Jadi ceritanya waktu saya dengan orang tua asuh saya sebelumnya itu bonding dan bisa punya hubungan yang baik. Jody pada saat itu di tahun 2022, tepat sebelum saya berangkat, itu datang ke Indonesia. Jody ini dari IFS. Dari IFS ya. Jody. Kita tanya juga sedikit kelihatannya. Iya, nanti kita tanya sedikit sama Jody ya. Jadi kedatangan Jody waktu itu adalah untuk menjadi chaperone untuk siswa Amerika yang pertukaran pelajar ke Indonesia. Yang pada tahun itu. Di tahun itu 2022 itu kita sudah kembali normal ya. Jadi Jody datang dan seperti kita keluarga di IFS USA, semua orang itu
terkoneksi satu sama lain. Jadi Jody tahu kalau Jamie, orang tua asuh saya yang dari virtual tadi itu, punya anak di Indonesia. Jadi Jody kebetulan datang ke Indonesia dan bilang ke Jamie, gimana kalau nanti saya bisa ketemu sama Dena. Akhirnya kami ketemu dan Jody tinggal di rumah saya selama 1 minggu. Akhirnya kami juga menjalin komunikasi yang baik. Dan Jody cukup senang tinggal di rumah kami. Kami bisa seperti keluarga seutuhnya. Dan melalui komunikasi dan jalinan hubungan itu, tahun ini Jody juga mengajak saya kembali datang ke Amerika untuk mendapatkan pengalaman baru di Amerika. Ya. Wah, ini jadi Dena kan ikut pertukaran pelajar. Nah, Jody ikut pertukaran juga ke Indonesia ya. Jadi sama-sama. Pertukaran mentor. Mungkin nanti kita bisa nanya juga ya. Iya, nanya sedikit ke Jody ya. Karena ini unik. Karena pengalaman kayaknya ini sesuatu yang berbeda dari biasanya program pertukaran pelajar ya. Biasanya pelajar datang dari Indonesia ke Amerika. Kalau ini karena situasinya unik, udah virtual, kemudian dari sininya, dari Amerikanya yang memang akhirnya datang mengunjungi para pelajarnya gitu ya di Indonesia. Iya, atau kita mau tanya sekarang ke Jody? Ya, boleh. Sebelum nanti kita beralih ke pertanyaan berikutnya, karena ada yang menarik yang sekarang dilakukan oleh Dena setelah lulus dari program AFSS ini yang sekarang itu bersekolah di Tiongkok ya. Benar sekali, Kak. Ya. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Oke, kita ke Jody dulu ya. Oke, kita balikin dulu sebentar. Hai Jody. Apa kabar? Wah, baik. Nah, ini yang menarik juga. Jadi Jody ini pada saat kan kita tadi bukan hanya pertukaran pelajar tapi pertukaran mentor mungkin ya. Iya. Karena Jody ini ternyata dikirim ke Indonesia selama seminggu ya, kalau nggak salah ya. Seminggu ya. 1 One minggu week, right? Ya, di Bali. Pertama kali. Dan belajar bahasa Indonesia. Nah, ayo Jody, berbahasa Indonesia kita. Jody, how was your experience? Bagaimana waktu itu pengalamannya waktu akhirnya memutuskan untuk mengunjungi para pelajar di Indonesia? Aku cinta keluargaku di Bali. Karena tinggal sama Dena waktu itu ya, bersama Dena dan keluarga, you live with them in Bali. Ya. Selama 1 minggu ya? Ya, 1 minggu. Terus yang mengajarkan bahasa Indonesia, Dena? Tahun 2, aku belajar bahasa Indonesia dengan Dena. Dan dia mulai mengajar bahasa Indonesia di Italki. Oh, oke. Nah, mungkin kita kembali dulu ke pengalaman Jody waktu di Indonesia nih, Van, sedikit ya. So, you went to Indonesia and then you met with the students who didn't get a chance to go to America because of the pandemic. Maybe you can share a little bit. Jadi waktu itu kan Jody ke Indonesia, bertemu dengan para pelajarnya yang nggak bisa berangkat ke Amerika karena pandemi. Dan mungkin Jody bisa bercerita sedikit ya waktu itu seperti apa? How was the situation back then? So it was a little bit different. So I was a chaperone for American students who were going to study Indonesian for 7 weeks in Indonesia for the first time. So they weren't affected by COVID. This was their first time studying, and they were studying with NISLE. So National Security Language Initiative, which is from the US State Department. Oh, okay. So they were Americans going to learn Indonesian. Oh, oke. Jadi pada waktu itu memang Jody sedang membawa sekelompok pelajar yang lain yang memang bukan dari AFS gitu ya. Dan memang kebetulan akhirnya bagaimana kalau kita menemui Dena gitu ya. Dan akhirnya Jody tinggal di Indonesia bersama Dena dan keluarga gitu ya. But how's the experience? I mean, during the pandemic, AFS, it's a long-running program that's been bringing students to the United States. We actually had host families for students like Dana and the other students who were coming that year. And it kept falling apart because the students kept dropping out or the families kept dropping out because it was COVID and nobody knew what was going on. And finally, the State Department said, okay,
we're not going to do this year. So we had a year of 50 students total in the whole United States instead of the 1,200 that we normally bring in. Oke, jadi pada waktu itu memang akhirnya dihentikan aja gitu ya dari State Department memutuskan untuk tidak mendatangkan murid-murid ini. Dari biasanya ratusan, tinggal 50 students you said? Yeah. 50 students. And it might not even have been that many. It might have been less. What did you learn the most from, your experience staying with Dena's family for 1 week, besides learning Bahasa Indonesia, of course? So the first week was hard because I only found out a week before I was going, so I didn't get to learn any of the basic language of thank you, please, and just small things. So it was hard for me that way. But he and his dad both spoke English, and they did a great job translating for their mom and their brother. And I learned what it was like to be the exchange student, and that was really the most unusual thing for me. Yeah, that's unique, right? Because usually you're the host. chaperone, but now you're the exchange. So now I'm living there, and all the flavors are different. Saffron. And I'm living in their home the same way that they do, and practicing their life as they do it, and getting up at pre-dawn hours to make the most of the day, and it was such a big change, and it's such a great way for me to see what it was like to be the exchange student. Jadi memang ini jadi ada kayak timbal balik akhirnya ya. Jadi belajar juga mengenai budaya kehidupan dari siswa yang biasanya mengikuti pertukaran pelajar. Ini justru Jody belajar dari keluarga dengan tinggal di sana. It's like somewhat like a learning experience that you can share to the upcoming exchange student, don't you think? Yeah, and it was a great way to help them adjust more, to understand how tiring the language is, and how to tell the host family, like, okay, give them a break at this point so that they can sort of recharge. But how exciting it was. Like every day was new food and new things to do. And because his family is Hindu, there was the prayers and the upacharas were so interesting. Yeah. And, even just the dogs running in and out of the property were such a different thing. Okay. Balinese dogs are very popular. What's your favorite food there? It's like a basic question that we already always ask to someone who visit Indonesia for the first So, tempe manis. Tempe manis, Dan tahu goreng. I think those are my two favorites. So and nasi Bali, nasi campur Bali ya? Yeah. Campur Bali. With lawar. And also, with coconut, green beans with red coconut. Lawar. Lawar ya itu namanya. Lawar. Lawar. That's also my favorite. Okay. Red coconut. And the breakfast food all chewy with the rice was really nice. The glutinous rice. Yeah. Ketan gitu ya. Yeah, benar. Okay, now I want to go to Okay, well, thank you so much, Jody, for sharing your experience. I'm sure the upcoming students will learn a lot from you. Thank you. Okay. Tadi kan Irfan juga udah menyebut lah kalau Dena sekarang lagi kuliah, terus kuliahnya di Tiongkok. Waktu itu gimana awalnya sampai akhirnya memutuskan untuk ke Tiongkok dan belajar bahasa Mandarin ya? Dari keluarga saya, jadi kakak saya juga berkuliah di Tiongkok. Jadi dia dulu kuliah di Provinsi Fujian di Huaqiao University. Dan saya melihat kalau di Bali itu peluangnya atau demand dari orang yang bisa berbahasa Mandarin itu sangat tinggi. Sedangkan ketersediaan untuk orang yang bisa berkomunikasi dalam bahasa Mandarin secara fasih itu masih sangat sedikit. Okay. Kita bisa tahu kalau di Bali itu peluang terbesar ada di sektor pariwisata. Dan setiap tahun banyak sekali turis atau wisatawan dari Tiongkok datang. Dan fenomena yang terjadi adalah dari orang Bali sendiri yang menjadi pemandu wisata untuk spesifiknya di bahasa Tionghoa itu sangat sedikit. Biasanya kebanyakan pemandu wisatanya datang dari Medan atau tidak Surabaya yang fasih berbahasa Mandarin. Oh gitu ya? Iya benar. Jadi di sini saya sebagai orang lokal merasa kita sebagai orang lokal juga perlu belajar. Karena yang tahu Bali kan sebagian besar orang lokal secara orang Bali sendiri seperti itu. Saya juga merasa kita perlu mulailah untuk bisa seperti mereka dan
kita harus belajar bahasa untuk bisa memperkenalkan lebih supaya tidak terjadi misleading atau misconception terhadap budaya itu. Jadi di sana awal mula saya tergerak untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi saya mulai dari saat saya SMA, kemudian saya ikut kursus dan akhirnya ada peluang untuk pergi ke Tiongkok. Jadi cerita ini juga ada kaitannya dengan keberangkatan saya ke Amerika. Karena pada saat itu saya sudah merencanakan setelah saya pulang dari Amerika nanti saya akan fokus kembali belajar bahasa Mandarin agar bisa bersekolah di universitas yang lebih ternama di Tiongkok seperti dan dapat beasiswa. Tapi pada saat itu kendalanya adalah saya sudah terlanjur kecewa dan bisa dibilang frustrasi dengan keputusan dengan gagalnya saya ke Amerika. Akhirnya saya merasa saya tidak ada ambisi lagi. Tapi setelah saya jalani, akhirnya ada juga beberapa orang yang memang berperan di sana. Saya masih ingat ada pekerja atau pegawai dari Konsulat Jenderal Tiongkok di Indonesia yang menawarkan program beasiswa. Beliau bilang, ini ada program loh yang kamu sekolah bisa kuliah secara gratis dan kamu juga dapat biaya hidup di sana. Ngapain kamu tolak? Ngapain kamu tunggu 1 tahun lagi? Saya sebenarnya bilang waktu itu, saya nggak siap, saya nggak percaya diri. Tahun ini saya mau tahun depan aja. Kenapa kamu nggak ambil untuk tahun ini aja? Kemudian setelah saya berpikir-pikir lagi, saya berunding dengan orang tua saya. Akhirnya saya putuskan untuk ngambil kesempatan itu. Itu adalah kesempatan terakhir yang ada di tahun itu. Karena di setiap tahun kan ada deadline-nya. Jadi udah banyak yang saya lewatkan dan akhirnya ketemu yang itu. Keberangkat ke Provinsi Hainan. Seperti itu. Emang waktu itu beruntung juga ya bisa bertemu dengan orang dari KBRI tadi yang menawarkan dan ngasih tahu Dena kalau ada program itu, akhirnya berangkat lah gitu ya Dena ya. Oke. Dan Dena ini juga mengajarkan bahasa Bali dan bahasa Indonesia ya? Benar. Nah, melalui program apa? Jadi ada website yang menyediakan kursus belajar bahasa one-on-one, jadi seperti private secara online yang mempertemukan guru dan pelajar bahasa di seluruh dunia. Jadi kita bisa pilih bahasa yang kita mau pelajari seperti itu. Oke. Dan udah mengajarkan berapa siswa? Awalnya saya kenal dari Jody. Seperti itu beliau yang memperkenalkan saya. Kemudian saya coba-coba ini untuk melamar di sana. Karena saya nggak yakin, masa sih ada yang mau belajar sama saya seperti itu awalnya. Apalagi belajar seperti bahasa Bali. Siapa sih yang mau belajar bahasa Bali gitu? Kalau bahasa Indonesia sendiri ya demand-nya lumayan sih. Tapi saya juga melihat banyak guru-guru lain yang profilnya itu juga sudah sangat bisa dibilang kece ya, udah keren banget, udah punya banyak siswa. Kenapa mereka harus memilih saya? Tapi saya coba, Jody terus encourage saya, selalu bilang coba aja gitu. Akhirnya saya coba sampai akhirnya jalan sampai sekarang. Sejauh ini saya sudah mengajar sekitar 95 siswa dan ada 600 lebih kelas yang sudah saya selesaikan. Dan yang mengagetkannya lagi adalah 30% dari kelas itu merupakan kelas bahasa Bali. Saya tidak menyangka ternyata demand untuk belajar bahasa Bali itu juga besar ya. Dan di sana adalah peluang yang juga besar dan orang jarang tahu. Karena banyak pelancong-pelancong yang mau datang ke Bali itu lebih tertarik belajar bahasa Bali ketimbang bahasa Indonesia. Sebagian besar orang dari mana? Eropa kah? Amerika? Untuk bahasa Bali tersendiri yang saya amati adalah kecenderungannya di orang Eropa ya sama orang Amerika. Ya, jadi untuk Asia mungkin tidak terlalu tertarik ya. Biasanya mereka belajar bahasa Indonesia. Tapi kenapa mereka memutuskan untuk belajar bahasa Bali dulu dan bukan bahasa Indonesia? Apakah mereka sempat ngasih tahu ke Dena gitu ya? Karena ini jadi ingat, suka ada orang yang bingung, dikira Bali itu bukan di Indonesia gitu. Apakah ini jadinya orang aku mau belajar bahasa Bali karena aku mau ke Bali. Itu alasannya apa awalnya gitu? Ya, saya juga sempat tertarik dengan fenomena ini, orang-orang yang lebih milih bahasa Bali. Sedangkan kalau mereka belajar bahasa Indonesia, kalau mereka ke Jawa, ke Sumatera atau ke pulau lain bisa dipakai lebih luas. Dan di Bali kan juga ngerti gitu ya. Iya benar, di Bali juga ngerti. Jadi saya sempat melakukan survei secara informal lah. Saya tanya-tanya, kenapa mau belajar bahasa Bali? Jadi sebagian besar jawaban yang saya terima adalah karena mereka ingin lebih menyatu dengan orangnya, lebih kenal dengan budayanya. Mereka menganggap kalau dengan belajar bahasa Bali kita bisa lebih kenal dengan budaya Bali dan bisa lebih akrab dengan orang Bali yang saya approve itu, saya benarkan.
saya juga biasanya sering mewanti-wanti mereka, takutnya ada miskonsepsi seperti kakak bilang, karena masih banyak orang yang tidak kenal antara Bali merupakan bagian dari Indonesia. Saya bilang, kamu yakin mau belajar bahasa Bali karena di Indonesia kalau kamu belajar bahasa Indonesia, kamu ke pulau lain atau ke provinsi lain akan bisa dipakai. Tapi sebagian besar dari mereka tetap teguh pendiriannya, ya saya mau belajar bahasa Bali, saya mau bicara dengan orang Bali di Bali seperti itu. Wow, jadi memang mereka ingin mengenal kebudayaannya ya, bukan hanya ingin berlibur, tapi pengen kenal dengan budaya Indonesia di Bali, budaya Bali di Indonesia gitu ya. Dan ini menarik ya, jadi dari obrolan kita sama Dena ini bahwa memang sebenarnya sih, ya memang dunia itu kan luas ya. Iya. Dan seperti Dena dari Indonesia ke Amerika, kemudian di Tiongkok, Jody pun juga yang biasa dari Amerika menerima siswa dari Indonesia pergi ke Bali itu selalu mendapatkan pengalaman baru yang wawasan semakin terbuka ya. Dan sekarang Dena juga berencana berapa lama lagi di Tiongkok? Saya masih ada 2 tahun sebelum saya lulus. 2 tahun ya? Iya. Nah setelah selesai dari Tiongkok ini ada rencana mau ke Indonesia langsung atau mau mencoba ke negara lain lagi atau gimana? Kami sebenarnya punya rencana, Jody dan saya, untuk berusaha bagaimana saya bisa kemungkinan mungkin mengajar di sini di Amerika Serikat kalau ada peluang, atau mungkin dengan cara melanjutkan studi saya. Saya juga punya rencana, ya kalau istilah orang Balinya itu astungkare. Kalau itu bisa terjadi, saya akan sangat senang untuk bisa melanjutkan program master di sini. Dan kalaupun mungkin itu belum bisa kesampaian, saya mungkin bisa melanjutkan di Tiongkok seperti itu. Oke. Itu. Jadi sebenarnya apalagi kalau sudah mencoba sekali, seperti Dena akan ditanya, ternyata masih ada mimpi lagi untuk terus mengeksplor gitu kan, keluar. Dan sebenarnya peluang-peluang itu ada untuk siapapun ya. Benar sekali. Jadi jangan berkecil hati, dan kalau Dena ini kita mundur sedikit aja, agak jauh sedikit, karena titiknya awalnya tuh Dena sampai tahu dan mencoba untuk mendaftar ke program AFSCS ini mungkin bisa cerita sedikit, karena kenapa ini ditanya lagi, ini buat jadi gambaran, karena banyak orang yang mikir udah keburu pesimis gitu. Benar. Keburu ke Amerika pertukaran pelajar, kayaknya nggak mungkin deh. Udah keburu itu udah tertanam kadang. Gitu kan. Susah gitu kayaknya ya. Banyak dokumen yang harus diisi, prosesnya susah. Betul. Belum tentu kepilih. Nah, gitu. sementara Dena kemudian mendaftar di situasi yang paling sulit saat itu pun, yaitu COVID-19, pandemi. Tapi akhirnya sekarang kita bisa bertemu di studio Kudos di Washington DC. Dan ya kan? benar-benar membuka jalan hidup Dena juga gitu. Sampai akhirnya mendapat pekerjaan, terus beasiswa ke Tiongkok. Gitu juga ada. Nah gitu sebenarnya waktu dulunya banget ini gimana Dena, untuk ini buat share aja nih ke pendengar kita, untuk coba juga deh hal yang sama gitu. Ya, jadi kalau bisa saya cerita singkatnya, awal mula saya tahu program ini juga merupakan dari sebuah ketidaksengajaan. Waktu itu saya ingat saya datang ke sekolah terlambat, kemudian saya lihat ada siswa-siswa yang berkumpul ramai, ada sosialisasi. Wah, ada sosialisasi apa nih? Saya kemudian ikut gabung, dan ternyata itu adalah kakak kelas saya yang sudah jadi finalis yang siap berangkat ke Amerika. Akhirnya saya dengerin sosialisasi itu. Oh, jadi ada program yang namanya YES program ke Amerika secara fully funded, tidak pakai biaya, dan itu dibiayai secara penuh. Akhirnya saya tertarik karena menurut saya dulu waktu SMA juga jurusan bahasa, jadi nyambung dengan jurusan saya untuk meningkatkan skill dan kemampuan berbicara bahasa Inggris waktu itu. Dan ya, sempat ada titik di mana saya pesimis seperti yang Kak Irfan bilang, itu sangat-sangat benar. Kita dari awal dengar kata-kata Amerika Serikat aja sudah nggak kebayang. Gitu. Ya, kalau kayak orang Inggris bilang, it never occurred to me that it will happen. Jadi saya merasa juga hal yang sama. Kemudian saya adalah tipe orang yang kalau punya rencana itu jarang sekali saya bilang ke orang sampai itu terjadi. Bahkan ke orang tua saya. Akhirnya saya sempat sembunyi-sembunyi ikutan. Akhirnya di pertengahan program itu jalan, menyiapkan dokumen yang saya perlu tanda tangan orang tua. Akhirnya baru bilang. Saya bilang hati-hati ke orang tua saya, karena saya takutnya reaksi publik atau reaksi orang lain pasti, wah kamu ngimpi ke Amerika seperti itu. Itu yang biasa tertanam di kita. Jujur aja ya. Iya benar. Waktu mungkin kita kecil segala macam itu di Indonesia tuh udah sering banget tertanam. Mimpi gede banget. Udah sana ini lu belajar lu yang bener. Gitu kan. Cuman tahu Amerika dari film. Gitu. Benar. Jadi saya takut dapat reaksi itu karena saya orangnya gampang juga berkecil hati kan. Saya takut dapat respon seperti itu. Tapi ternyata ibu saya tidak merespon demikian. Malah sebaliknya. Oh iya nggak apa-apa.
Bahkan saya ingat waktu itu ibu saya bilang dalam bahasa Bali, nah krobok gen gitu. Artinya apapun itu maju aja seperti itu. Jadi jangan lihat tantangannya atau apa. Intinya maju saja. Akhirnya benar saya ikuti itu. Saya akhirnya lolos seleksi di chapter di Denpasar. Saya masuk nasional. Ke nasional juga seperti itu. Tidak peduli betapapun besarnya tantangan yang ada, saya jalani itu sampai akhirnya COVID yang tiba-tiba jadi penghalang yang besar. Yang sampai juga saya merasa, wah itu hal yang mungkin buruk ke saya, tapi sekali lagi itu kewajiban saya. Di bahasa Mandarin, saya belajar bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Ada satu ungkapan terkenal, idiom dari bahasa Mandarin yang bilang, Sai Wong Shima An Chu Fei Fu, yang artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu blessing in disguise. Kita nggak pernah tahu hal buruk yang terjadi ke kita, mungkin ada nilai atau poin positif dari sana. Jadi jangan, pesan saya ke pendengar, ketika kita mendapat kesulitan dalam hidup, mungkin ya kita bisa bersedih, kita bisa berkecil hati, tapi jangan sampai menjadikan hal itu penghalang atau sesuatu yang menghentikan jalan kita. Selagi kita masih bisa bernafas, kita masih bisa maju, tetap maju jalani kewajiban kita. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan siapkan di balik itu sih. Wah. Nah itu dia. Aduh ini kayak adem banget ya. Ini nih yang paling aku seneng ya kalau kita lagi ngobrol di Kudos. Ini selalu ngedapetin inspirasi gitu loh dari narasumber kita. Tadi kan Dena juga udah cerita layaknya kehidupan lah ya. Pasti ada jatuh bangunnya, ada rintangan. Cuman ketika kita putus asa, kita berhenti, tapi kita nggak tahu sebenarnya itu selangkah lagi itu tuh udah mau sampai. Jalan yang udah mau sampai gitu. Udah membuka jalan lagi. Seperti tadi Dena akhirnya maju terus, pesan dari orang tua, pesan dari ibu gitu tadi kan akhirnya memutuskan untuk maju terus. Sekarang Dena ada di titik yang sekarang. Iya, ada di sini nih bersama kita di studio Kudos ya di DC. Dan kita juga selalu sering banget ngulang di Kudos juga. Ini juga sebenarnya udah pepatah yang kayaknya sih wah basi banget gitu kan. Kalau kejar mimpi jangan sampai bulan tapi sampai langit. Kenapa? Karena kalau jatuhnya akan ke bulan gitu kan ya. Jadi gitu, dan ya sepertinya ini juga yang menutup kita bersama Dena ya di Kudos. Yang mudah-mudahan juga bisa menginspirasi siapapun yang mendengarkan saat ini. Jadi jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan terpengaruh dengan omongan-omongan yang kadang-kala tanpa disadari mengecilkan hati kita. Benar. Belum melangkah udah keburu ciut duluan. Nah, gitu ya. Nah, selama kita menjadi ciut ya kita akan terkurung di situ terus. Gitu. Tapi selalu mendobrak. Karena hal yang besar itu biasanya terjadi setelah kita berani mendobrak tembok yang kecil yang ngurung kita. Iya, selalu yakin, maju terus seperti kata Dena. Jangan putus asa pokoknya ya. Iya. Oke, Dena, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Terima kasih Dena dan juga Jody yang ada di studio thank you so much Jody. Ya, terima kasih juga Kak Irfan sama Kak Dania sama teman-teman Kudos yang mendengarkan. Saya sangat senang untuk bisa berbagi cerita saya dan ya bertemu di kesempatan kali ini di Washington DC ya. Thank you banget sekali Dena ya. Terima kasih kembali. Sukses terus, dan buat yang lagi dengerin sekarang ikutin terus cerita Kudos yang nanti akan kita hadirkan lagi juga tamu-tamu kita ini yang biasanya menceritakan hal-hal yang memberikan inspirasi buat kita ya untuk berani melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Iya, kalau gitu kita pamit ya Van ya. Ya. Saya Dania Iman dan Irfan Ihsan dan juga ada Dena Mandala. Oke, Dena Mandala, sampai ketemu lagi di Kudos berikutnya ya. Iya. Oke, bye-bye. Bye.